kita yang normal, kita tidak bisa melihat bangsa jin. Sementara mereka bisa melihat kita. Sebagaimana dikatakan dalam Al-Quran itu kan ya, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawun. Sesungguhnya mereka bisa melihat kita dari satu tempat, sementara kita tidak bisa melihat mereka. Kalau berbicara tentang korin ya, kemarin itu kan ada, kalau Rasulullah kan korinnya itu sudah diislamkan, ada dalam riwayat sudah ditundukkan begitu kan ya, dikendalikan. Cuman kita bagi orang yang awam nih, yang bukan Rasul, bukan Nabi, bisa nggak kita ini kemudian mengendalikan ya minimal mungkin 5% ya dari Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Apa kabar Anda Sobat Quranic Message dimanapun Anda berada? Alhamdulillah masih bersama dengan kami dalam Bincang Ruqyah Syariah, dan tentunya bersama dengan saya Imam Wahyudi dan juga Ustadz Muhaimin Marti. Kita masih berbicara Ustadz ya tentang jin ya, atau alamul jin. Alamul jin. Kalau kita perhatikan memang kita di alam semesta ini berdampingan dengan yang namanya jin ya. Apalagi dalam Al-Quran juga dikatakan oleh Allah dalam firman-Nya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Cuman bagaimana peran-perannya itu pasti akan berbedaan antara manusia dengan jin. Bangsa jin. Gitu. Nah, berbicara lebih lanjut ini, Sobat Quranic Message, tentang jin itu dan alamul jin itu seperti apa? Karena kemarin kita berbicara tentang korin ya, kalau nggak salah ya. Iya, tentang korin. Nah, tentang korin. Maka kita lanjutkan lagi, Ustadz. Bagaimana mengenali korin itu? Ya, kemudian apakah setiap orang punya korin sebenarnya? Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat Quranic Message, ini kita lanjut ya tentang membahas tentang masalah jin, karena masalah jin atau alamul jin atau apa ya namanya, jinologi atau apa ya. Ini materi yang paling utama dan lucunya ini termasuk yang paling jarang dibahas. Oh ya. Jadi kita nggak usah terbawa arus ya, dengan kita sudah maju ilmu pengetahuan intelektual kita sudah maju, tetapi kita tidak percaya kepada yang gaib, terutama masalah jin ya. Karena patokan kita adalah Al-Quran dan hadis. Jadi tadi disebutkan oleh Ustadz Imam Wahyudi bahwa jin ini hak, benar ya. Karena apa? Karena di Quran juga sampai ada surat namanya Al-Jin. Kemudian Anda semua juga kalau misalnya umroh atau haji, bisa nanti di sana ada masjid Al-Jin. Masjid Jin ya. Nah, jadi itu sudah jelas sudah. Dan di Quran bertaburan yang namanya kalimat-kalimat jin yang sudah kita bahas kemarin ya. Tentu ada perbedaan-perbedaan antara manusia dengan bangsa jin, walaupun juga ada persamaan-persamaannya. Kayak misalnya persamaannya kan, kita manusia ada laki-laki ada perempuan, mereka juga ada laki-laki ada perempuan, beranak pinak pula, dan mereka juga bisa mati dan sebagainya. Kemudian kita mukallaf, artinya kita dibebani syariat, mereka juga dibebani syariat. Kita bisa masuk surga, bisa masuk neraka, mereka juga bisa masuk surga, bisa masuk neraka. Mereka juga ada yang soleh, ada yang muslim, bahkan ada yang dai, bahkan ada sebagian mufasir, ada juga sahabat dari kalangan bangsa jin, sahabat Nabi maksudnya. Itu ada dari kalangan bangsa jin. Ya. Jadi itu persamaannya. Nah, mungkin yang paling penting perbedaannya adalah bahwa kita yang normal, kita tidak bisa melihat bangsa jin, sementara mereka bisa melihat kita. Sebagaimana dikatakan dalam Al-Quran itu kan ya, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawun. Sesungguhnya mereka bisa melihat kita dari satu tempat, sementara kita tidak bisa melihat mereka. Dan itu sudah sangat logis dan mafhum ya. Kalau kita bisa melihat atau manusia bisa melihat, tentu
tidak nyaman ya, karena secara umum yang dilihat itu tasakul atau nanti Ustaz, jadi mereka bisa menyerupai tasakul, ya, menyerupai seseorang, menjelma, ya. Menjelma. Nah, jadi itu ya, jadi kita tidak bisa melihat mereka dan kemudian secara umum manusia lebih baik ya, sama lebih baik. Kemudian kedua juga kita lebih mulia gitu ya. Artinya lebih baik itu karena di kalangan para nabi yang ada adalah bangsa manusia, bukan bangsa dari bangsa jin, tidak ada bangsa jin. Ya. Kemudian juga dalam dalam katakanlah lomba istilah atau apa itu ya, istilah mereka ternyata juga kalah gitu ya. Ya buktinya ketika Nabi Sulaiman mau mendatangkan Arsy atau istananya Ratu Bilqis. Nah, bangsa Ifrit ya, Kibarul Jin itu mereka bisa mendatangkan dengan durasi Nabi Sulaiman duduk terus berdiri terus duduk kembali gitu ya. Ternyata ada orang yang soleh bisa lebih cepat, yaitu dengan sekedip mata bisa, dan itu berhasil. Itu salah satu contohnya ya. Kemudian ya salah satunya bahwa Nabi Sulaiman bisa mengendalikan bangsa jin. Ya. Nah, kalau berbicara tentang korin ya, kemarin itu kan ada, kalau Rasulullah kan korinnya itu sudah diislamkan, ada dalam riwayat sudah ditundukkan begitu kan ya, dikendalikan. Cuman kita bagi orang yang awam nih, yang bukan Rasul, bukan Nabi, bisa nggak kita ini kemudian mengendalikan ya minimal mungkin 5% ya dari Rasulullah. Apa sih yang kiat-kiatnya itu Ustaz ya? Ketika kita mau mengendalikan korin kita itu agar tidak mengganggu gitu. Mungkin istilahnya bukan mengendalikan ya, artinya melemahkan ya. Melemahkan mereka. Karena kalau mengendalikan nanti ada istilah lagi ya, istilah khodam itu ya. Khodam itu ya. Oh berarti ada korin, ada khodam. Wah ini menarik ini ya Sobat Quranic Message. Nah, iya. Apa sih bedanya antara korin dan khodam? Ya, kalau korin seperti yang kita sampaikan di sebelumnya lalu ya, bahwa setiap orang kan sudah pasti paket hemat kita dikasih korin, minal jin, minal setan, wa minal malaika. Jadi ada semua itu ya. Kita juga sudah kita terangkan bahwa hanya jinnya Rasulullah yang bisa dikalahkan oleh Rasulullah. Ada ulama yang mengatakan itu masuk Islam, ada yang dikendalikan karena saking hebatnya Rasulullah. Sehingga layak muruni illa bi khair. Jadi tidak jin korinnya itu tidak menyuruh kepada Rasul kecuali hanya kebaikan. Ya. Jadi kalau yang lain-lain tetap itu kita selalu berjuang ya untuk mengalahkan korin dari bangsa setan jin. Itu. Gimana caranya? Ya dengan kebaikan-kebaikan. Selama kita melakukan syariat-syariat ya, dengan sholat tahajud, sholat sunnah, kemudian juga baca Quran, ketaatan, baca Quran, zikir pagi, zikir petang, tauhidnya juga kita kuatkan. Ya, tentu tidak dicampur dengan maksiat. Insya Allah kita akan bisa mengalahkan mereka. Yang kedua tentang khodam. Nah, kalau khodam, memang kalau khodam tidak tertulis ya di dalam Al-Quran, tidak ada istilah-istilah dalam syariat. Tetapi itu istilah yang dibuat ya, istilah aja yang dibuat. Artinya khodam itu kalau dari sisi bahasa kan asisten atau pembantu gitu ya. Ya. Jadi mungkin lebih jelasnya kita ada kalimat khodimul haromen gitu ya. Jadi raja di Saudi itu pelayan yang mereka menyebut dirinya adalah khodimul haromen. Pelayan dua tanah suci haram ya, yaitu Mekah dan Madinah. Nah itu jadi kronologisnya memang ada sebagian manusia yang bekerja sama dengan bangsa jin, kemudian bangsa jin mengirimkan asistennya tadi, khodamnya itu, sehingga bisa memberikan kelebihan, mungkin bisa mengobati, bisa kesaktian, bisa macam-macam itu,
rawang, ya. dan lain sebagainya itu. Hmm. Nah, itu disebut khodam. Khodam. Jadi tidak ada. Dan kami berpendapat bahwa ini hukumnya adalah haram. Ya. Apa dalilnya? Nanti bisa dilihat di surat Al-Jin, ya. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fajaduhum rohaqa. Jadi ada sebagian laki-laki bangsa manusia yang minta perlindungan kepada laki-laki bangsa jin, fajaduhum rohaqa. Maka akan timbul kesengsaraan dan kesesatan di situ. Nanti bisa diperkuat lagi, silakan dibuka di surat Al-An'am ya 100 ayat 128, kemudian di surat Saba 3940 kira-kira. Jadi di kedua surat itu diterangkan ternyata memang ada bangsa manusia yang menyembah, yang minta pertolongan kepada bangsa jin. Terus di surat Al-An'am itu dikatakan fannaru mathwakum khalidina fiha, bahwa kedua-duanya akan dimasukkan ke dalam neraka. Iya, memang tidak bisa dipungkiri ya, Sobat Quranic Message, bahwa sebelum datangnya kebenaran Islam itu ada yang disebut dengan aliran animisme, dinamisme gitu. Yang menyembah mungkin matahari, menyembah api dan sebagainya, itu ternyata makhluk-makhluk Allah itu ditumpangi oleh jin, seakan-akan punya kekuatan gitu. Betul. Nah, sehingga dipelesetkan dan mau untuk meminta pertolongan seperti yang diterangkan dalam surah Al-Jin tadi ya. Betul. Nah, kita kan nggak tahu nih, khodam itu apakah memang tertarik langsung ke kita atau dari keturunan, kan mungkin juga ada ya, mungkin bapaknya atau kakeknya itu menurunkan khodam, atau memang usaha sendiri sih sebenarnya. Nah, jadi khodam itu akan muncul ketika seseorang itu tadi minta isti'anah itu ya, isti'anah kepada mereka itu. Nah, biasanya itu mendatangkannya ada ritual-ritual yang pelanggaran syariat. Pelanggaran syariat. Mungkin awalnya karena mohon maaf, ini bangsa jin itu kan secara umum kan sifatnya ya, karakternya kan kadzab gitu. Kadzab bohong gitu ya. Jago bohong. Jago betul ya. Itu bisa dilihat di kisah dulu ya, Abu Hurairah ketika disuruh menjaga Baitul Mal, kemudian ada jin yang tasakul menjadi manusia yang tua, yang kelihatan miskin, mencuri gitu. Nah, karena Abu Hurairah kan tidak bisa melihat dan juga dia tidak tahu. Tapi Rasulullah tentu dapat wahyu bahwa itu adalah jin, manusia, jelmaan dari bangsa jin. Nah, ketika mencuri dimaafkan yang pertama, kedua juga dimaafkan, ketiga saking jengkelnya dia bilang, Abu Hurairah bilang, kamu ini sudah tidak ada toleransi lagi karena sudah diperingatkan berkali-kali masih mencuri. Ini saya bawa ke Rasulullah gitu. Rasulullah akhirnya ketakutan jin itu. Tentu kan Rasulullah kan fungsinya sebagai kodi juga kan, sebagai hakim. Jadi bisa dipotong gitu tangannya. Akhirnya ketakutan, akhirnya dia barter sama Rasulullah, sama Abu Hurairah. Dia mengatakan, wahai Abu Hurairah, saya jangan dibawa ke Rasulullah, tapi akan saya kasih satu ayat buat kamu dan nanti kepada umat Islam. Kalau ayat itu dibaca pagi hari akan dijaga dari gangguan setan sampai sore hari. Kalau dibaca sore hari akan dijaga sampai pagi hari. Nah, itu ayat itu adalah ayat kursi. Nah, jadi yang ngasih tahu itu malah justru bahasa mereka sendiri gitu ya. Bahasa jin itu ya. Makanya ini a'dhamul ayah itu ya. A'dhamul ayah kan. Ayat yang paling agung di antara 6.667 atau 66. Itu yang paling agung. Maka tidak boleh tidak, ini kita harus hafal ya. Betul, ayat kursi. Nah, itu di antara menjaganya itu ya, agar diri kita tidak terkena gangguan jin, termasuk juga kedatangan khodam tadi ya. Itu dengan ayat kursi. Dengan ayat kursi kan ada di dzikir pagi ya. Iya. Dzikir pagi dan petang itu kan masuk juga itu ayat. Surah Al-Baqarah ayat 255. Nah, iya.